selamat siang teman-teman, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang dimanapun berada. Ya, selamat siang. Kembali dengan saya Sandro Tulasi. Di sini saya akan membahas materi mengenai identitas nasional. Ya, pertama-tama adalah perkenalkan, nama saya Ungki Alexandro Tulasi, NIM 1420 dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Ya, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan sehingga kita masih diberikan napas kehidupan yang begitu besar sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Ya, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai identitas nasional. Ya, teman-teman. Di sini kita lihat ada berbagai macam suku, ras, dan negara. Ya, yang saya ingin tanyakan, apa itu identitas nasional? Ayo, kalau bisa tolong dijawab di kolom komentar ya. Ya, baik. Sejauh mana kalian mengenal dan juga mempertahankan identitas nasional kalian sebagai warga negara Indonesia? Bagaimana kalian bisa mempertahankan kalau identitas nasional kamu itu tetap ada dan teguh dalam hati kamu? Ya, baik, kita akan memasuki contoh kasus mengenai dalam identitas nasional. Contoh kasusnya itu pengklaiman kebudayaan Indonesia oleh negara. Contohnya sekarang begitu banyak, bukan begitu banyak sih, tapi ada negara tetangga kita ya seperti Malaysia mengatakan bahwa batik adalah kebudayaan mereka, tetapi itu bukan, tetapi kebudayaan kita Indonesia, tapi mereka mengklaim bahwa itulah kebudayaan mereka, tapi itu tidak. Seperti kuda lumping, rendang, ya begitu juga batik ya. Iya, sekarang kita memasuki hakikat nasional. Ya. Identitas. Apa itu identitas? Identitas adalah ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seorang atau kelompok orang, atau dapat dikatakan juga sebagai sekumpul ciri khusus yang dapat membedakan dengan yang lain. Contohnya seperti kita pasti memiliki nama masing-masing supaya bisa membedakan antara kita dengan yang orang lainnya. Contohnya seperti saya bernama Sandro dan teman saya bernamanya Frankie. Ya, itu sudah membedakan kami dari identitas kami masing-masing, seperti nama, asal, budaya, agama kami ya. Yang keduanya itu nasional. Ya, apa yang dimaksud dengan nasional? Nasional adalah suatu identitas yang ada dan melekat pada kelompok-kelompok yang berada dalam suatu wilayah yang terkait oleh kesamaan-kesamaan budaya, agama, budaya, keinginan dan juga cita-cita. Ya, seperti saya sekolah di Stika Nusantara, berarti saya memiliki kesamaan dan cita-cita, identitas dengan teman-teman sekelas saya, yaitu menjadi seorang perawat. Baik, identitas nasional. Ya, identitas nasional Indonesia. Ada 5 unsur yang mendasari identitas nasional. 5 unsur ataupun 5 dasar dari arti diri bangsa Indonesia, yaitu berketuhanan, beri kemanusiaan, beri keadilan, memiliki rasa persatuan, berkerakyatan dan berkeadilan, yaitu dalam unsur 5 dasar Pancasila. Pancasila juga menjadi jati diri dari seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai saya seorang pelajar, saya juga memiliki jati diri, yaitu dari bangsa saya sendiri, yaitu Pancasila menjadi jati diri dari negara kita ini. Iya, kita bahas dari pertama, unsur pembinaan dan pembentukan. Yang pertama,
pembentukan bangsa Indonesia. Maaf ya teman-teman. Ya teman-teman, kita lihat saja. Yang pertama itu asal-usul bangsa. Bangsa Indonesia berasal dari ras Melania Mongoloid dari rumpunan Melayu yang diperkaya variasi percampuran darah antara ras. Yang kedua, kebudayaan. Dominasi dari cara hidup suku bangsa Indonesia adalah bertani, pelaut, dilihat dari perantas sosial. Ya, seperti kita lihat, kebanyakan di Indonesia dulunya adalah pekerjaannya adalah bertani dan pelaut. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang disebut tempat tinggal adalah yang disebut dengan nama khas tanah air Nusantara, yakni tanah tumpah darah seluruh bangsa yang merupakan satu kesatuan wilayah laut yang dilandasi, yang di dalamnya terhimpun pulau-pulau. Ya, contohnya di Indonesia begitu banyak pulau, begitu banyak ribu pulau yang ada di Indonesia, sepertinya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Flores, Pulau Timur. Ya, begitu banyak juga pulau-pulau yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu ya, teman-teman. Yang kedua adalah nasib sejarah. Ya, nasib sejarah adalah persamaan nasib pada zaman kerajaan besar seperti Sriwijaya dan juga persamaan nasib ketika dijajah kolonial. Ya, di zaman masa kerajaan besar itu juga sama, kita diperintai, kita dibudaki, sama seperti juga kolonial. Kolonial datang ke Indonesia juga membudaki kita sebagai apa? Untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia. Yang kelima adalah cita-cita hidup bersama. Cita-cita hidup bersama adalah motivasi, visi, dan misi yang meninggikan bangsa yang merdeka berdaulat. Cita-cita bersama kita adalah merdeka, merdeka, dan merdeka. Dan akhirnya kita merdeka dan merdeka untuk kehidupan bangsa kita dan membebaskan kita dari semua penjajahan, begitu dari Jepang, begitu dari Belanda. Ya. Kita harus bersyukur kepada pejuang-pejuang kita, karena atas perjuangan mereka kita bisa dibebaskan dari semua masalah ya teman-teman. Ya. Ya teman-teman, sekarang kita masuki unsur-unsur identitas nasional. Ya, ada agama, ada suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa. Ya, suku bangsa ya. Suku bangsa atau local and political unity atau kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, dan khususnya bahasa. Sepertinya saya berasal dari Timur, Keva, saya menggunakan bahasa Dawan. Kalau teman-teman saya dari Flores, ya menggunakan bahasa Flores. Dan teman-teman dari Alor saja bisa menggunakan bahasa Alor mereka. Tapi kita disatukan oleh bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Maaf ya teman-teman. Ya, sekarang agama. Agama Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang beragama, di mana ada 6 agama yang diakui di Indonesia, merasa masyarakatnya satu dengan yang lain, saling menghargai dan toleransi dalam umat beragama. Ya, agama-agama yang diakui di dalam Indonesia ada 5 agama. Ya, ada 6, maaf, sorry teman-teman, ada 6. Yaitu yang pertama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya teman-teman. Ya, biar kita berbeda-beda agama, kepercayaan, tetapi kita tetap percaya bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman. Dan biarpun kita berbeda-beda, kita tetap saling menghargai, saling berintoleran untuk menghargai kesatuan kebangsaan kita melalui Pancasila yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya teman-teman, ya kita sekarang masuk kepada kebudayaan. Kebudayaan daerah atau suku. Indonesia menjadi negara dengan banyak suku, kurang lebih ada 300 suku yang ada di Indonesia. Iya,
teman-teman. Contohnya saja di NTT. NTT begitu banyak suku. Ada suku dari suku Flores, ada suku-suku yang lainnya ya teman-teman. Begitu banyak juga suku di Indonesia ini. Ya, yang keempat adalah bahasa daerah atau lokal. Menjadi suatu lambang atau unsur bunyi dari setiap individu yang satu dengan yang lainnya untuk berkomunikasi sehingga terlaksanakan proses interaksi pikiran juga perasaan yang baik. Ya, kita begitu banyak bahasa yang bisa membeda-bedakan kita. Ya, contohnya bahasa Dawan, bahasa Flores, bahasa Tetun, itu membeda-bedakan kita, tetapi kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda ketiga ya, tidak salah ya teman-teman. Maaf ya kalau saya salah, tolong dimaafkan dan dikomentarkan dalam video ini ya teman-teman. Ya, kita tetap bersatu dalam bahasa Indonesia. Ya teman-teman, kali ini maaf ya teman-teman. Ya, kita akan memasuki integrasi nasional teman-teman. Ada 3 integrasi nasional ya teman-teman. Ya, ya maaf, betul. Bagaimana keadaan teman-teman? Ya, sehat atau bagaimana teman-teman? Ya, integrasi nasional adalah proses penggabungan atau penyatuan dari beberapa kelompok sosial budaya dalam suatu wilayah ya, sehingga terbentuk suatu identitas. Ya begitu, seperti kita dari suku Dawan, ada Dawan R, Dawan L, dan Dawan biasa. Itu dibentuk dalam suatu suku yang itu dinamakan suku Timur. Ya, ada 3 integrasi dalam integrasi nasional dalam Indonesia. Yang pertama itu negara Republik Indonesia lahir, dijiwai, dibangun dan juga didirikan dari semangat kebersamaan oleh para pejuang dari berbagai wilayah. Ya, berbagai wilayah dari perjuangan kemerdekaan Indonesia ada begitu banyak pahlawan yang dari daerah mas. Ada yang dari NTT, ada yang dari Maluku, ada yang dari Jawa, ada yang dari Banten, ada yang dari Papua juga teman-teman ya. Yang kedua adalah memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Antara masyarakat harus ada kesatuan yang utuh. Kita memiliki kesatuan, itu kita memiliki kesatuan yang pertama. Kita memiliki kesatuan bahasa yang bahasa Indonesia. Kita memiliki tanah yang yaitu tanah Nusantara, tanah Indonesia yang kita miliki. Yang ketiga adalah Indonesia merupakan negara yang masyarakat dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Ya teman-teman, yang kita lihat di sekitar kita, Indonesia begitu banyak akrab, maunya kita selalu akrab, kita selalu bersatu dalam menjalankan satu tindakan yang kita akan jalani sendiri. Ya teman-teman, ya sekarang kita masuk pada teori integralistik. Negara terdiri dari individu-individu, kelompok masyarakat dan penguasa yang berperan atau berkontribusi terhadap negara untuk mencapai tujuan bersama, yakni memakmurkan hidup masyarakat. Begitu banyak pemimpin-pemimpin itu, mereka hanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kemakmuran kehidupan bermasyarakat Indonesia. Ya, teori yang dianut oleh Indonesia dengan pemikiran Profesor Soepomo dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Menurut Soepomo, negara dijiwai semangat kekeluargaan dan keberagaman, termasuk aliran pikiran integralistik menyatakan definisi dengan negara sebagai berikut. Negara ialah suatu masyarakat yang integral menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Ya teman-teman, sekian dari presentasi saya membawa materi mengenai identitas nasional. Ya teman-teman, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kali ini ya, saya berpesan kepada teman-teman, jangan lupa identitas kita, identitas nasional ya kita itu.
identitas bangsa kita sendiri, identitas diri kita sendiri, identitas budaya kita sendiri, dan identitas agama, suku, ras, dan bahasa kita sendiri. Ya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya menambahkan informasi dan pengetahuan mengenai identitas nasional. Ya, teman-teman minta maaf ada salah kata, salah baca ya teman-teman, maaf dimaklumi. Ya, kita sebagai manusia kita tidak sempurna. Tapi kita di sini untuk belajar menjadi terbaik, dan kita mulai berlatih sedikit demi sedikit supaya bisa menjadi yang terbaik. Ya teman-teman, terima kasih. Salve, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.